Finally, I'm meeting the forestry minister. I have a lot of questions. What's blocking the effort to save that peat forest? The lease of the land from the government. It's not being granted. Why? The Minister of Forestry have to sign this concession rights. Why is Tessanilo almost gone? What about the corruption, the devastation, the complete lack of enforcement? Pemerintah dituding terlambat, Ibu, mengatasi asap. Disebutkan bahwa kalau saja responnya tidak seperti sekarang, tidak akan separah ini asap melanda saudara-saudara kita di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah terlambat? Jadi sebetulnya langkah-langkah dari pemerintah pusat untuk mengajak dan mengingatkan pemerintah daerah bersama-sama juga dunia usaha sebetulnya dari bulan Desember sudah kita lakukan. Desember tahun 2014. Ya, saya mendapat info Anda bahkan sempat menelpon salah satu kepala daerah dan mengancam dalam tanda kutip kalau tidak mengambil langkah Anda akan laporkan ke Presiden? Ya, betul. Itu terjadi pada tanggal 27 Agustus malam hari. Karena memang saya melihat kondisinya sudah cukup berat. Yang di Riau itu kalau kita lihat hotspots-nya itu hanya 42% dari hotspot tahun 2014. Jadi sebetulnya kalau dia dikelola, maka sebetulnya itu bisa ditahan. Iya, saya waktu itu jam setengah 12 malam karena saya sudah kontrol ini sudah menyatakan siaga darurat karena sebelum darurat kita harusnya siaga darurat dulu. Saya sempat kontrol semua, saya selalu kontrol setiap waktu, terutama dengan indikator hotspot itu. Jadi kalau antara hotspot dan indikator pencemaran udara itu ada korelasinya, maka setiap kondisinya kritis, angkanya di atas 50, 60, 70, itu saya biasanya sudah langsung bereaksi. Ketika saya menelepon gubernur itu, saya bahkan mendapat jawaban bahwa ini Bu, menurut staf, menurut dinas-dinas, menurut birokrasi kami, ini belum masuk ke posisi darurat. Terus saya bilang, Pak Gubernur, Anda harus tahu bahwa ini kondisinya sudah sangat rawan. Anda kerjakan, selesaikan, diskusikan dan tentukan kesiagaan darurat ini, atau saya akan menyatakan keberatan akan kinerja Anda sebagai gubernur dan saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden. Itu persisnya kalimat itu seperti itu. Ada yang prinsip di sini, Mbak Najwa ya. Dana pusat untuk bencana itu namanya on call budget, dana yang siap pakai. Dana siap pakai hanya bisa dilakukan dengan permintaan dari daerah. Nah, permintaan dari daerah itu bisa dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya dari berapa bupati dulu, baru kemudian dilaporkan ke gubernur dan sebagainya. Nah, di lapangan itu tidak gampang. Kelihatannya akhirnya menjadi tidak gampang, kecuali memang seharusnya harus kan ada. kalau ukurnya gampang sekali, Ibu. Masyarakat sudah tidak bisa bernafas, Ya, jarak pandang sudah minta. tidak kelihatan, orang Jadi sudah begini. menjerit dan Pemdanya tidak mau melakukan sebelum Najwa, diancam. Begini. Inilah sekarang yang diminta sebetulnya reformasi birokrasi itu. Jadi regulasi itu juga harus responsif kepada situasi di masyarakat. Itu sebetulnya yang saya selalu dorong juga kepada kawan-kawan di birokrasi. Tapi kan seringkali kemudian itu ada di tingkat daerah kan Ibu, Ya, di provinsi betul, atau betul. kemudian di kabupaten. Jadi Betul. bukan ada di tangan Ibu selaku menteri. Kalau Ibu katakan Ibu akan lebih kuat, akan lebih prudent dalam melakukan. Tapi kan kalau daerah tidak melakukan itu percuma saja. Tadi kan Walhi mengatakan bahwa di antara proses izin itu ada yang berkait dengan alih fungsi lahan dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, Undang-Undang 32 2009 juga memberi jalan namanya second line enforcement. Jadi kalau kepala daerah tidak melakukan koreksi atau melakukan katakan pembekuan atau pencabutan izin, maka menteri bisa lakukan. Dan itu sekarang kita lakukan. Diambil alih oleh kementerian? Ya. Baik. Siapa saja Ibu? Ada perusahaan-perusahaan atau izin yang kemudian sudah dibekukan oleh kementerian? Sudah. Ada berapa banyak Bu? Kita mengidentifikasi sekarang ada sekitar 400-an yang harus kita investigasi dan sudah diselesaikan kemarin 34, tetapi kembali dari lapangan itu 27. Ternyata di lapangan juga medannya berat, petugas-petugas pengawas saya banyak juga yang putri-putri dan di lapangannya cukup berat, medannya berat, jauh dan sebagainya.
Sehingga kemarin masuk 27 perusahaan dan kita sudah cabut 1 izin di Riau dan kita bekukan 3 izin, 1 di Riau dan 2 di Sumatera Selatan. Sekarang sedang dipersiapkan lagi 23 entitas dunia usaha yang sedang dipersiapkan untuk diberikan sanksi. Sanksinya itu berupa pencabutan izin? Pencabutan bisa, kemudian pembekuan bisa, kemudian bisa juga sanksi administrasi paksaan. Mbak Najwa, ini untuk pertama kalinya pemerintah melakukan proses sanksi administratif yang selama ini belum pernah dilakukan. Selama ini belum pernah ada sanksi? Belum pernah ada dilakukan dan baru ini pertama kali kita melakukan sanksi administratif. Selama ini belum pernah karena apa, Ibu? Saya kira itu political will pemerintah, kemudian juga tidak gampang memang melakukan preparasi kebijakan. Jadi kami terus terang pertama Bapak Presiden meminta untuk dilakukan penegakan hukum. Dengan saya melihat mengapa sanksi administratif ini menjadi penting karena disinilah rasa keadilan masyarakat itu muncul. Mengapa? Karena walaupun dipidana jalan terus tetapi ternyata bebas atau hukumannya kecil, yang kena pidananya juga level yang kecil. Sehingga perusahaan tetap jalan terus, tetap berproduksi terus, masyarakat merasa itu tidak adil. Nah, akhirnya yang paling adil adalah lakukan 3 sanksi sekaligus, pidana, perdata, dan administratif. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Bu Siti, perusahaan-perusahaan atau grup yang disinyalir terlibat, adakah kesulitan atau keengganan pemerintah menindak mereka? Enggak ya, saya yang sekarang sedang berproses perdata itu sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang, itu biasa-biasa saja. Memang di proses hukum kan saya sudah mengikuti selama saya di kementerian, sudah ada 6 atau 7, memang ada yang diputuskan bebas. Memang ada yang tidak kena pidana tetapi hanya cukup membayar 2 miliar. Ada kecurigaan tertentu atas hasil itu? Ya. Memang proses pembuktiannya saja yang tidak berhasil atau ada upaya-upaya lain? Kalau saya sih mau lebih baik koreksi ke dalam saja. Mungkin proses hukum atau dokumentasi hukum acaranya yang kurang baik dan sebagainya. Sambil juga kami terus berkonsultasi kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tetapi ada yang membanggakan ketika Hakim Agung memutuskan denda yang sampai 300 miliar dan itu merupakan titik cerah kita bisa lakukan ini dengan baik. Proses perdata yang kita sedang lakukan di Pengadilan Negeri Palembang itu kita menggugat perdata sebanyak 7 triliun dengan pertimbangan 2 triliun untuk kerusakan lingkungan dan 5 triliun adalah kerusakan ekonomi masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Hadi dan Pak Muklis. Jadi ada problem-problem atau biaya sosial yang terjadi akibat persoalan ini. Pemerintah menggugat 7 triliun? 7 triliun. 7 triliun.